Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, lakukan firman-Mu dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Saudara, banyak orang zaman ini, baik di kota besar maupun di desa terpencil, mengalami keterpecahan hati dan pikiran. Inilah salah satu karakteristik negatif manusia modern. Orang menyebutnya alienasi atau keterasingan. Orang terasing dari dirinya sendiri, dari alam semesta, dari Allah dan dari sesama. Orang tidak berdamai dengan diri sendiri, akibatnya berkonflik dengan sesama, menjadi beban komunitas atau beban keluarga, bahkan menghancurkan alam dan lingkungan hidup di mana ia tinggal dan berada. Jika jiwa manusia tidak terselamatkan, maka tak ada satupun yang diselamatkan. Mengapa? Karena tidak mungkin ada dunia yang damai jika tidak ada jiwa yang damai. Yesus berdamai dengan dirinya sendiri karena ia mengalami kebersatuan dengan Allah yang mencintainya tanpa syarat. Belajar dari spiritualitas Yesus, kita diajak kembali pada suatu kebersatuan dengan diri sendiri, sesama, dan alam, serta dengan Allah. Orang yang mengalami pengalaman ini mampu menangkap cinta kasih Allah yang tak terbatas, dan pada gilirannya akan mencintai diri sendiri, sesama, alam, dan Allah dengan semangat yang sama dengan Yesus. Yesus mengatakan bahwa untuk mengalami Allah, seseorang harus berhati suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apakah yang dimaksud dengan suci hatinya? Apakah itu berarti kesucian ritual atau hidup tanpa dosa? Kalau kita memandang hidup Yesus, kita akan menemukan kasana ide tentang hati yang suci. Hati yang suci adalah gaya hidup menurut hati Yesus. Saudara, gaya hidup menurut hati mempunyai arti yang sangat dalam. Lebih dari sekedar membakar lilin di depan patung hati kudus Yesus. Gaya hidup menurut hati juga bukan suatu ideologi semata-mata, tetapi sebagai suatu tugas perutusan di hati dalam suatu gaya hidup menurut hati. Gaya hidup ini terungkap dalam 3 sikap Yesus, yaitu
sebagai putra, sebagai gembala, dan sebagai hamba. Pertama, sebagai putra. Gaya hidup menurut hati yang pertama dan utama yang dihidupi Yesus adalah gaya hidup sebagai putra. Sebagai putra, Yesus berusaha sekuat tenaga untuk membangun relasi yang intim dengan Bapanya. Dalam relasi intim inilah Yesus mengenal Bapanya secara dalam, dan Bapa mengenal Yesus juga secara dalam. Keduanya ada suatu pengenalan timbal balik yang sempurna dan abadi. Keintiman dengan Bapa inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi Yesus untuk berkarya, berjuang, bergumul, menanggung kesulitan hidup, bahkan berani menghadapi maut. Karena itu, kepada kita Yesus ingatkan bahwa kita juga tidak bisa hidup tanpa Dia. Lepas dari Yesus, kita akan kering dan dibuang. Kata Yesus, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya." Gaya hidup menurut hati yang kedua adalah gaya hidup sebagai gembala. Sebagai gembala, Yesus membangun relasi yang intim dengan domba-dombanya. Dia mengenal domba-dombanya secara dalam. Watak mereka, kebiasaan, kecenderungan, kekuatan, kelemahan mereka. Pengenalannya tidak membuat dia merasa antipati dengan domba-domba yang punya kebiasaan jelek. Yesus tidak mengalami jarak dan tidak mengambil jarak dengan yang sombong. Tidak memusuhi yang melukainya. Tidak dingin dengan yang acuh tak acuh, tapi justru semakin menggerakkan Yesus untuk mendekati, mendampingi, menuntun, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mengampuni yang berdosa, dan mengajak yang keras kepala untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Akhirnya, dia menyerahkan diri dan mempertaruhkan hidup sehabis-habisnya sebagai seorang gembala. Sikap hidup Yesus yang ketiga adalah sikap hidup sebagai seorang hamba yang rela merendahkan diri dan melayani saudara-saudaranya tanpa menuntut dihormati dan diperlakukan secara khusus dan istimewa. Sikap merendahkan diri bagi Yesus bukan merupakan suatu ungkapan rasa minder di depan orang lain, tetapi merupakan suatu gaya hidup kenosis, yaitu suatu gaya hidup pengosongan diri. Sikap ini membuat Yesus tidak mempertahankan statusnya sebagai putra Allah yang harus dihormati, harus disembah, harus dipuji, atau dinomorsatukan, atau dihargai, disanjung, dilayani, tetapi sebagai seorang hamba yang siap untuk melayani dan siap untuk menerima konsekuensi penolakan dan penyaliban. Sikap kenosis ini pula yang menggerakkan Yesus untuk melayani siapa saja tanpa diskriminasi. Dia tidak melayani orang yang hanya disukai, atau orang yang cocok dengan dia, atau yang menarik, atau yang memberikan fasilitas kepadanya. Tetapi dia merangkul semua saja yang datang kepadanya. Saudara, gaya hidup menurut hati akan mampu menjawab dan menyembuhkan penyakit-penyakit zaman modern ini. Kalau kita mau dan mampu menghayati dan menghidupi ketiga kualitas hidup Yesus, yakni hidup sebagai putra, gembala, dan hamba. Semoga gaya hidup menurut hati mendorong kita untuk memberikan kesaksian tentang cinta Allah Bapa dalam hidup konkret kita setiap hari, agar hati kudus Yesus sebagaimana yang kita wartakan dicintai di mana saja kita berada dan di mana saja kita berkarya. Anugerahkan murka-Mu Tuhan, jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku kehadiran
bernyanyi lagi. Bulan itu pun bersinar